Orang enak apa-apa, bismillah. Seperti tadi kiainya yang tadi belum tentu dia kena covid, sama kepala desa digede-gede ke, wah jadi geger kabeh. Ojo, saya minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ada hubungannya kali corona Habib. Niku kan ponakan kula, niku mau melahirkan. Nganti niku 8 rumah sakit. Niku mboten nampi Habib. Seandainya mungkin ketika niku kula sakit terbang paling kula ngingetan. Wong kula nggih manusia berlumpuran dosa benar niku. Lah kok napa alasane? Soalnya ketika niku bapak ini nanti kula aturaken kali Habib niki terus kenging corona, tapi tidak sesuai dengan aturan yang ada di lapangan. Selincuh kata dokternya boten kono corona niki dipertahankan mungkin bapak kecapean. Nanging sing lurah ini pun nyebar pada masyarakat bahwa Pak Kiai Imam Muhtadi ini kena corona. Dan akhirnya si ponakan kula niku Habib darahnya naik, wong niku kan saatnya melahirkan, ketika dibawa ke rumah sakit niku mboten nonton sing nyampi Beb. Nganti 8 rumah sakit. Masya Allah. Ya Allah, lah kalau piyambak seandainya sakit terbang mungkin kalau terbang ke tempat tersebut. Dan niku hubungane kalih nyawa kok digawe gebai dolanan ngeten lho. Pun lahir tadi. Alhamdulillah Beb. Sampun lahir wonten Jawa Timur, wonten Banyuwangi. Mboten, lahirnya di rumah sakit atau? Di rumah sakit terakhir. Kalau ngancam Beb niku sing terakhir. Nggih nek mboten nampi mboten apa nek kedadian sesuatu mungkin salah satu dokternya apa yang terjadi saya tidak tahu. Ngeten niku soalnya digawe dolanan napa niku nyawa Beb. Nggih, nggih. Jadi memang sekarang begini, sekarang memang sedikit memang agak aneh memang. Tapi jenengan banten saya ini gedeku sakmene iki lahir ning omah. Saya lahirnya di rumah, ndak pernah. Saya, adik saya 4 orang loh setelah itu lahirnya sing nompo mbahku. Si mbah saya sendiri yang nompo. Ada para ustadz istrinya itu melahirkan ditompo karo dulure wedok dhewe. Iso ndak usah rumah sakit. Rumah sakit tolak orang mau tak lahir ke dhewe. Bismillah ngono tok wis enak daripada mumet ngadepi rumah sakit. Kita gitu nek saya bilang, "Wah ini gimana nanti kalau ndak dilahirkan di rumah sakit nek mati ora mungkin." Mau aku ya dilahirke mbahku dhewe. Trudul langsung ditompo karo mbahku. Gede sakmene jenggoten bareng subhanallah. Jadi mboten sah bingung-bingung kalau tidak ada rumah sakit yang menerima. Cari bidan atau siapa yang di kampung itu wong tua sing iso nompo. Sebetulnya para suami itu sebetulnya tapi aku raiso itu harus latihan kalau bisa, apalagi yang punya istri berujulan ngono ya. Yang punya istri anaknya tiap tahun 2 lahir 2 tiap tahun 2 kok 2 tapi kembar anak lahir. Itu suami kalau bisa tuh belajar piye caranya nompo bayi. Apa enggak boleh? Boleh, ini boleh suami. Bisa dilatih itu nanti kalau rumah sakit tutup kita maju dewe. Alah orang butuh rumah sakit. Iso lahir ke dewe bismillah Allah sing lahir. Neng rumah sakit maaf. Ya mungkin karena mereka takut seperti itu. Cuman kalau bisa rumah sakit itu ya nompo. Oh namanya rumah sakit, masa anak orang mau melahirkan tidak boleh. Lah kita ini juga harus cerdas juga manusia. Rumah sakit yang membolehkan menerima orang yang tidak ada hubungannya dengan covid itu yang mana? Oh rumah sakit ini ya para nono sing kuwi. Didatangi rumah sakit yang menerima itu. Ada rumah sakit yang tidak menerima karena di situ ada orang-orang yang kena corona. Jadi tidak berani menerima orang yang hamil. Jadi ya wajar rumah sakit itu menolak biar tidak ketularan. Gitu loh. Nah kita cari rumah sakit yang tidak menolak kira-kira di mana? Oh itu ada di daerah Solo misal. Udah dari Jember apa Banyuwangi ke Solo berapa jam nanti lahir di jalan. Alhamdulillah lahir di jalan tamani dewe. Potong sendiri ini sendiri insya Allah sehat. Mesti kalau yakin sehat. Ya cuman insya Allah jangan ribet itu tidak boleh terus terang aja jangan Rumah sakit memang ada yang tidak menerima. Dan berita itu kadang dibesar-besarkan padahal tidak ada apa-apa. Orang enak apa-apa bismillah. Seperti tadi kiainya yang tadi belum tentu dia kena covid, sama kepala desa digede-gede ke, wah jadi geger kabeh. Ojo, saya minta tolong wahai seluruh bangsa Indonesia,
Jangan suka memberitakan berita-berita yang tidak benar. Untuk apa kalian memberitakan yang tidak benar? Dapat duit. Kalau Anda dapat duit dari berita yang tidak benar itu, ya, berapa manfaatnya duit itu? Tidak ada manfaatnya. Malah justru duit yang kamu dapatkan akan mengantarkan kamu menuju neraka. Kamu bohong menceritakan berita yang bohong. Ini neraka. Jadi saat ini di dalam permasalahan COVID ini banyak berita-berita yang bohong. Banyak berita-berita yang hanya mencari duit. Kadang-kadang membuat berita supaya dapat duit. Ini nanti duit yang dimakan haram, istri anaknya makan duit haram, semua satu keluarga kena yang haram. Jangan dikatakan haram itu cuma riba. Nipu itu haram. Contoh lagi, zaman sekarang